Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Pada video kali ini, kita akan bahas yang namanya string ya. String ini berbeda dengan yang lain sebenarnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data primitif, yaitu integer, terus ada double, float, terus ada boolean dan char kayak gitu ya. Nah, string sebenarnya adalah tipe data yang paling sering kita gunakan. Hanya saja string ini berbeda dari tipe data yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi ada perbedaan konsep antara string dengan tipe data yang lainnya. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita mengerti mengapa string bisa seperti itu. Nah, khususnya di Java ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kita yang pertama. Oke, pertama kita bercerita tentang deklarasi string. Di Java, deklarasi string itu paling sering kita gunakan deklarasi yang seperti ini nih. Deklarasi string tag sama dengan salam programmer, misalnya seperti itu ya. Kalau kita ingin bikin sebuah string, nah tentu kita bikinkan seperti ini modelnya nih. Ini adalah cara paling simple atau paling umum digunakan pada bahasa pemrograman Java. Nah, cara ini seolah-olah menunjukkan bahwa string itu adalah tipe data primitif atau tipe data biasa yang ada di dalam Java. Padahal tidak. String sebenarnya bukan tipe data primitif, walaupun cara pembuatannya itu mirip seperti tipe data primitif. Kayak gitu ya. Sebenarnya normalnya cara deklarasi string itu adalah seperti ini. String text sama dengan new string salam programmer. Nah, ini baru kelihatan bahwa sebuah string itu adalah sebuah kelas. Nah, dari sini kan kelihatan ya, modelnya sudah berbeda. Nah, oke, kita langsung contohkan saja. Oke, saya bikinkan sebuah file, kita belajar string. Nah, oke. Saya membuatkan sebuah string, misalnya nama. Nah, oke ya, jadi ya. Nah, ini sebuah string nama. Berarti saya sekarang memiliki sebuah variabel dengan nama ya. Terus saya isikan dengan teks Budi. Nah, secara sekilas, kalau kita deklarasikan dengan cara seperti ini, itu seolah-olah kita sedang mendeklarasikan sebuah variabel, misalnya integer, long, atau apa ya, double, misalnya seperti itu. Itu seolah-olah saya membikinkan variabel yang sama dengan tipe data primitif seperti integer. Ya, coba kita bikinkan ya. Nilai sama dengan, misalnya saya bikinkan 10, kayak gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah mirip ya, deklarasi yang seperti ini. Ada string, tipe data dari variabelnya, ada integer nih tipe datanya. Berarti sama-sama ada tipe data di sini. Terus setelah itu ada nama variabel. Ini nama yang di bawah adalah nilai. Ya, mirip kan? Setelah itu ada tanda sama dengan, operator sama dengan nih maksudnya. Terus setelah itu ada datanya. Jadi data, ada data, terus ada tipe data, tipe data, terus ada variabel, variabel. Kayak gitu ya, mirip ya sebenarnya. Ya, ini adalah cara yang paling umum digunakan orang ketika kita membuat variabel string menggunakan Java gitu ya. Padahal di antara variabel yang dihasilkan dari string dengan integer itu berbeda sebenarnya. Dalam hal apa yang berbedanya itu? Ya, kita contohkan ya. Di dalam nama kita memiliki properti dan metode dengan cara kita kasih tanda titik.
Nah, pasti Anda sering kan menggunakan metode misalnya yang length itu menandakan bahwa berapa panjang dari ukuran string yang kita punya, begitu ya. Misalnya saya setkan nama titik length, kayak gitu ya. Nah, ini tandanya saya sedang memanggil sebuah variabel atau lebih tepatnya adalah objek dari sebuah kelas, kayak gitu. Nama nama metodenya, kayak gitu ya. Ini variabel nama ini sudah tidak layak lagi kalau kita sebutkan itu variabel. Kenapa? Karena dia sudah memiliki metode, sehingga nama ini seharusnya kita sebut sebagai objek. Nah, kenapa? Karena dia memiliki metode length. Bukan hanya length, dia memiliki metode yang lain. Substring, substring, terus to lowercase, banyak kan? Nah, dia memiliki metode ini. Nah, tentu yang length ini yang paling sering ya. Berbeda dengan variabel, kalau kita tahu variabel, misalnya variabel nilai itu ya, ketika saya shortkan nilai seperti itu ya. Variabel ini tidak memiliki metode ataupun properti. Tandanya kalau saya titikkan, nah itu tidak ada yang muncul. Tidak ada metode yang muncul nih. Ini ARG ini bukan. Nah, nggak ada, di sini nggak ada. Yang muncul tuh nggak ada. Nah itu ya berbeda ya antara variabel dan sebuah objek. Maka dengan demikian string karena dia menghasilkan objek, maka string ini sebenarnya adalah kelas. Berbeda dengan integer. Integer ini kan memang tipe data primitif ya. Maka dia bukanlah sebuah kelas. Nah, sekarang bercerita tentang kelas. Sebelumnya kita sudah menyinggung dan kita sudah menggunakan beberapa kelas ya. Selain string, kita juga sering menggunakan kelas scanner. Ya, kalau kalian ingat ya, input misalnya new scanner, kayak gitu ya. Yang paling sering kan ini ya, sistem in gitu ya. Nah, ini paling sering ini. Antara string dengan scanner sebenarnya adalah sama-sama tipe data yang mirip, yaitu tipe data eh, turunan atau tipe data reference. Kenapa? Karena scanner ini merupakan sebuah kelas. Kalau kita perhatikan di sini, scanner itu ada di package java.util kayak gitu ya. Dan dia adalah sebuah kelas scanner, public final class scanner. Nah, itu ya. Begitu juga dengan string. String ini juga sebenarnya adalah sebuah kelas. Hanya saja di dalam Java, string ini memiliki eh, apa ya? Keistimewaan kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau kita cek ya di scanner, kalau kalian menggunakan IDE misalnya seperti ini, kalian bisa cek eh, di bagian go to declaration or usage. Nah, kalau kalian pilih itu, kalian akan ketemu di mana file class scanner public final class scanner. Ya, nampak ya kelasnya ya. Nah, di sini ada properti, di dalam kelasnya itu ada properti, terus ada nah ini method gitu ya. Private static pattern itu ada method private static pattern. Nah, banyak ya metodenya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah kelas. Nah, di sini nampak kita nih alamatnya itu utils scanner gitu ya. Nah, begitu juga dengan string. String ini juga sebuah kelas. Kalau kita pilih go to, terus kita dipilih declaration gitu ya. Nah, kita akan ketemu bahwa string itu adalah public final
class. Dia adalah kelas juga. Nah, di dalam itu ada private apa namanya ini, property ya, atau field. Nah, ada juga di dalam itu field. Nah, di sini ada konstruktor. Nah, private static void range check kayak gitu ya. Nah, ada apanya nih di sini? Ada metodenya kayak gitu. Nah, banyak sekali. Nah, ini yang menunjukkan bahwa string ini berbeda dari tipe data lain. Ya, selama ini dengan apa ya, dengan pola penulisan string seperti ini, kita menyangka bahwa string ini adalah tipe data primitif, padahal tidak. Dan ketika kita membahas tentang tipe data primitif, kita jadi tahu kan bahwa string kok nggak masuk ke dalam tipe data primitif. Nah, ini khusus di Java, string ini dimasukkan ke dalam tipe data reference. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita sudah melihat kesamaan antara string dan scanner, bahwa dia sama-sama adalah tipe data turunan atau reference. Misalnya saya bikinkan seperti ini, text sama dengan new string. Nah, seharusnya string itu cara deklarasinya seperti ini. Mirip ya dengan scanner. Ada new string atau new scanner gitu ya, sama-sama pakai new. Nah, ini menunjukkan bahwa dia akan membuatkan sebuah objek. Jadi, hasil variabel untuk string ini adalah sebuah objek. Dengan begitu, string atau objek dari string itu dia bisa menggunakan metode-metode yang ada di string. Nah, ini metode yang ini. Sedangkan tipe data primitif nilai yang seperti ini tidak ada metode yang bisa digunakan. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan melihat dan ngebuktiin bahwa eh, apa namanya ya, string ini nih merupakan tipe data turunan. Jadi kalau kalian bisa ngedebak, nah, saya akan contohkan debug gitu ya. Saya akan contohkan debug yang ini. Nah, kita akan melihat perbedaan tampilan antara tipe data primitif dan turunan atau reference. Di debug sih sebenarnya bisa kelihatan. Nah, di debug ini kalian perhatikan di sini ada variabel nilai tipe data integer ya. Dan perhatikan di situ tipe data integer, simbolnya itu adalah yang biru ini ya, simbolnya biru. Nah, ini kebetulan beda IDE, beda simbolnya ya. Cuman IDE ini eh, bisa memperlihatkan perbedaan antara tipe data primitif dan turunan kayak gitu ya. Nah, di sini tipe data primitif itu kelihatan tuh warna biru gitu ya. Sedangkan tipe data turunan nih seperti string, nah, objek ya. Nah, seperti ini dia. Nama itu sebenarnya ada banyak value. Nah, di sini kelihatan value-nya itu ada banyak. Value dari string nama itu adalah Budi. Di dalam Budi itu memiliki value primitif yaitu char. Nilainya 66, 117, 100 dan 105 kayak gitu ya. Ya, ini memang tergantung dari nilai charnya berapa. Misalnya Budi itu ya 66 gitu ya. Kalau A di sini tentu 65 gitu ya. Nah, ini 117 ini adalah huruf U, karakter U. Jadi kalau dibaca B ini 66 ini adalah B, 117 adalah U kayak gitu ya. Begitu selanjutnya. Maka nanti ini adalah jadi Budi. Nah, ini adalah tipe data primitifnya. Tipe data primitif char. Berarti di dalam string itu ada tipe data primitif char dalam bentuk array. Nah, array ini ya. Nah, begitu juga dengan yang teks.
Nah, ini kan mirip simbolnya dengan tipe data input ya. Variabel input ini kan menggunakan scanner tipe datanya, maka dia dibilang objek. Nah, objek ini juga mirip caranya. Ada function kayak gitu ya. Nah, teks juga seperti itu, ada function, value, simbolnya F ini. Terus ada hash kayak gitu ya. Nah, inilah bentuk dari tipe data string yang sebenarnya ya, kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya bahwa string itu bukanlah tipe data primitif. Nah, efeknya adalah ketika kita melakukan perbandingan antar string, misalnya contoh kayak gini ya. Saya bikinkan comparing search A, bukan A deh, eh, nama sama dengan, oke, nama sama dengan, saya bikinkan Budi gitu ya. Coba kita running. Nah, oke, di sini kan kita coba lakukan perbandingan. Nama sama dengan Budi, true, kayak gitu ya. Nah, nampak ya bahwa nama eh, sama dengan Budi, hasilnya true. Terus kita cobakan lagi. X sama dengan hi, misalnya kayak gitu ya. X sama dengan hi. Kita jalankan. Nah, di sini ada perbedaan hasil jadinya. Satu true, satu false. Nah, di sini ada keanehan jadinya. Padahal oke, kalau yang objek nama itu memang Budi hasilnya, isinya gitu ya. Sedangkan objek teks itu adalah hi. Ketika kita sama dengan kan, itu hasilnya beda. Padahal isinya sama-sama hi, kayak gitu ya. Kalaupun kita cek ke dalamnya itu pasti sama-sama hi. Hanya saja ini berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi, tipe data dari eh, string ini itu bukanlah tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu sebenarnya sesimpel ini. Kalau kita bikinkan nilai sama dengan tadi 10 ya. Nah, 10 mau berapapun isi nilai ini kita ubah, dia akan bisa dilakukan perbandingan yang sesuai. Kalau nanti nilai itu kita ubah menjadi 11, terus kita sama dengan 11 gitu ya, dia akan selalu betul hasilnya. Nah, kelihatan ya, true, true, false, true, kayak gitu ya. True, false, yang ini false, ini true. Kalau tipe data primitif menggunakan operator sama dengan ini, dia akan selalu bernilai true. Oke, sekarang kita bisa melakukan eksperimen ya. Nah, di sini ada mekanisme comparing. Ketika kita melakukan comparing menggunakan string, nah ini eksperimen kita nih. Saya bikinkan sebuah string baru, teks selamat datang misalnya, sama kayak tadi ya, hi gitu ya, teks 2 sama dengan hi juga kayak gitu. Ketika kita melakukan comparing di dalam string, kita menggunakan sebuah metode equals. Nah, kita harus menggunakan metode equals. Kenapa? Dengan metode equals, dia akan melakukan pengecekan nilai. Berbeda dengan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, yang kita lakukan sebelumnya ini, kita tidak menggunakan metode equals. Kita malah menggunakan operator equals. Kayak gitu ya.
Di dalam objek, operator equals ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena memang tipe data objek ini berbeda dengan tipe data primitif. Hanya primitif saja yang bisa menggunakan sama dengan. Terus kenapa kok yang di atas ini bisa Pak? Kayak gitu ya. Ini kebetulan saja. Karena memang ada logika yang berbeda antara string. String, ketika kita membikinkan sebuah string, dia sebenarnya membikinkan sebuah objek baru. Nah, makanya sebenarnya kalau kita menggunakan string yang seperti ini, string text, new string, hi, kayak gitu ya. Ini sebenarnya dia membikinkan objek baru. Nah, kalau kalian perhatikan, yang namanya objek, itu ketika kita print ya, dia akan menghasilkan seperti ini nih. Coba kita printkan objek, print objek gitu ya. Sort input. Nah, kok bisa input di sort kan kayak gitu ya. Oke, kita cek aja. Nah, saya mau melihatkan di sini. Ketika input itu saya cek, saya printkan, hasilnya itu seperti ini loh. Java util scanner delimiter kayak gitu ya. Inilah hasilnya ketika saya printkan seperti itu. Nah, mekanisme print di Java ini unik sebenarnya. Coba kalau seandainya saya membikinkan sebuah kelas gitu ya. Nah, itu akan berbeda lagi nanti ketika saya printkan kayak gitu. Jadi, ketika dia sebuah objek, objek ini ada teknik untuk ngeprintnya. Nah, contoh ya, saya bikinkan sebuah kelas baru, kayak gitu ya. Sudah, kelas baru aja. Terus saya bikinkan di sini eh, baru, berarti sama-sama tipe data reference, gitu ya. Nah, saya bikinkan baru, new, baru, simple gitu aja. Selanjutnya saya printkan di sini adalah baru. Apa hasilnya? Coba kita lihat. Jadi kalau dia tipe data reference, maka hasilnya akan aneh-aneh nih. Nah, ini muncul nih kan Java util scanner untuk yang input gitu ya. Sedangkan yang baru munculnya baru add 1B2, nggak jelas ini ya, kayak gitu ya. Nah, ini deh seperti itu. Baru. Makanya memang kalau kita mengeprint sebuah objek, sebenarnya yang muncul tuh aneh-aneh aja. Aneh-aneh itu karena memang di dalam sebuah kelas itu memiliki eh, apa ya, bisa dibilang memiliki sebuah metode yang khusus ketika diprintkan metode itu akan dijalankan kayak gitu. Metode apa itu? Namanya metode toString. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, di sini ada metode toString. Kalau metode toString itu bisa saja saya replace ya menjadi seperti ini. Hai, ini adalah objek dari kelas baru. Saya bikinkan kayak gitu. Maka yang ini ketika saya run lagi, yang baru ini akan dijadikan output tadi, hai ini adalah objek dari kelas baru kayak gitu. Makanya memang kalau dia sebuah objek, hasil yang di printkan itu tergantung dari objeknya, tergantung dari kelasnya kayak gitu. Nah, di objek nama ini kebetulan yang di print itu adalah char yang ada di dalam teks tadi, di print satu-satu charnya. Nah, kayak gitu. Itu hanya berlaku ketika kita shortkan. Sedangkan ketika kita gunakan operator sama dengan, dia tidak berlaku. Paham ya?
Jadi kalau kita gunakan operator sama dengan, nah makanya seperti ini nih. Hai, ini adalah objek misalnya ya. Ini saya copy ini. Terus kita shortkan karena variabel baru saya tadi itu, nah variabel baru saya tadi itu kan punya equals-nya kan. Nah, saya equals-kan kayak gini. Sebenarnya nggak bisa. Ya walaupun ketika saya print-kan hasil baru itu adalah hai, ini adalah objek kan kayak gitu ya. Nggak bisa. Karena sebenarnya baru ini adalah sebuah objek. Walaupun ketika ini dijalankan, di print kan keluar hasilnya kayak gitu ya. Kalau saya print kan kayak gini saja, mau gitu ya. Tapi ketika saya kasih operator untuk perbandingan, nggak mau. Nah, paham ya? Jadi sebenarnya baru bukanlah sebuah tipe data primitif, begitu juga dengan nama teks. Sehingga dia tidak bisa sebenarnya menggunakan operator equals. Kayak gitu. Sama seperti ini. Sebenarnya tidak bisa. Inilah bentuk aslinya dari string. Sekarang muncul pertanyaan yang ini kok bisa? Nah, oke, sekarang saya hapus dulu ya. Di dalam string, ketika kita lakukan deklarasi seperti ini, terus kita nanti lakukan lagi deklarasi misalnya teks gitu ya, sama dengan Budi. Budi juga seperti itu. Kalau kita menggunakan cara deklarasi seperti ini di dalam string, ini artinya kita sedang membuatkan objek yang sama. Kayak gitu. Kenapa? Di dalam string itu ada istilah heap ya. Dia itu disimpan di dalam heap. Ketika kita membikinkan sebuah variabel string lainnya dengan nama yang berbeda, tapi isinya sama dengan string sebelumnya, maka dia akan diambil string sebelumnya atau diambil objek string sebelumnya. Nah, codingnya seperti ini sebenarnya mirip dengan coding kayak gini. Nah, seolah-olah dia akan membikinkan model seperti ini. Teks sama dengan nama, kayak gitu. Maka nanti ketika kita shortkan antara teks dan nama, ini adalah bukan membandingkan sebuah variabel dengan data gitu ya, tapi membandingkan sebuah variabel dan variabel. Begitu juga dengan kita bikinkan seperti ini. Budi ini sebenarnya adalah objek. Kita ketik pakai tanda kutip dua ini saja, ini sebenarnya sudah jadi objek. Kayak gitu ya. Makanya ketika kita printkan seperti ini artinya dia ngeprint melakukan perbandingan antara variabel objek dari string dengan objek dari string. Dan objek ini adalah objek yang sama. Makanya ketika objek yang sama dibandingkan, dia akan menghasilkan objek yang sama juga. Kayak gitu ya. Nah, sama dengan yang baru misalnya. Saya bikinkan baru x x kayak gitu ya, sama dengan new baru. Terus saya bikinkan baru y sama dengan x, sama sama kayak gitu ya. Jadi ketika saya lakukan perbandingan antara x dan y kayak gitu, mau dia. Kenapa dia mau objek dengan objek? Karena tipe datanya sama. Kalau tadi objek dengan string nggak mau dia. Nah, ini mau dia. Sedangkan yang nama dan Budi ini mau. Kenapa? Karena Budi ini sebenarnya adalah objek. Gitu ya. Ingat ya, ketika kita membikinkan sebuah variabel string menggunakan tanda kutip, ini pun akan menjadi sebuah objek. Nah, apa buktinya ini menjadi sebuah objek?
Anda string ini kita bisa menjalankan metode. Nah, itu kan ada metodenya kan, metode length lagi kan. Budi titik length sama nggak dengan nama titik length kayak gitu. Ya, sama. Nah, makanya memang ketika kita menggunakan cara yang seperti ini, kebetulan kontennya mirip gitu ya, isinya mirip, maka seolah-olah string itu akan otomatis membikinkan mereferensikan kepada variabel yang mirip tadi. Nah, walaupun walaupun kita tulis manual gitu ya, walaupun seperti ini. Nah, makanya memang ketika seperti ini hasilnya kita jalankan, ini akan masuk akal dia. Run. Nah, kita jalankan kayak gini, dia akan masuk akal true kayak gitu ya. Berbeda kalau seandainya B-nya huruf kecil gitu ya. Nah, berbeda. Nah, tapi memang di sini jadinya sama gitu ya. Kontennya masih sama. Karena kita menggunakan yang ini. Coba kita bikinkan seperti ini. Nah, itu kan berbeda ya. Coba kita balikkan lagi yang ini menjadi huruf besar. Nah, tuh, oke. Sekarang kalau kita jadikan huruf kecil, ini saya jadikan huruf kecil, terus bodinya huruf besar semua, yang teks gitu ya. Nah, tentu ini kan false kan. Sekarang teks itu saya to lowercase. Nah, seperti itu. Nama ini adalah huruf kecil semua, teks huruf besar semua, saya lowercase. Ya, lowercase oke lah, nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Saya lowercase, harusnya sama gitu ya. Ini berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena memang teknik pembuatannya tidak menggunakan teknik string yang seperti ini. Paham ya? Jadi teks ini menghasilkan body yang huruf kecil itu gara-gara metode yang ini. Teks to lowercase, maka dia menjadi body yang kecil. Kayak gitu ya. Nah, ini tidak sama. Berbeda nanti. Cara penghasilan to lowercase-nya itu berbeda. Atau kita balikkan. Nama kita to uppercase gitu ya. Nah, to uppercase. Teksnya juga sudah uppercase. Hasilnya tetap false. Kenapa? Ya karena itu tadi. Hasil dari body yang huruf kapital semua atau uppercase semua itu tidak dihasilkan dari mekanisme yang seperti ini, tapi dihasilkan dari metode. Maka dia akan menghasilkan objek baru. Nah, kayak gitu ya. Nah, mirip juga dengan cara seperti ini. Kalau seandainya kita bikinkan to uppercase body, saya bikinkan body gini saja. Sudah, kayak gitu ya. Coba kita printkan nama, terus kita printkan teks gitu ya. Terus nama sama dengan teks. Kita jalankan ya. Nah, ini kan body, di bawahnya body juga, tapi false gitu ya. Kenapa? Karena ini tadi hasil pembuatannya tidak menggunakan cara seperti ini gitu ya. Dia menggunakan metode. Nah, ini ketika kita ya mungkin kita nggak tahu ya di coding kita yang bagian mana sehingga kita menghasilkan coding yang mirip-mirip seperti ini.
Ini akan sangat fatal sekali ketika kita melakukan perbandingan string menggunakan tanda ini, kayak gitu ya. Makanya memang ketika kita menggunakan string, harusnya kita lakukan comparingnya itu menggunakan equals. Nah, equals text. Seperti itu. Dengan equal text, gimana pun cara kita membikinkan string, dia akan menghasilkan true. Nah, kayak gitu ya. Gimana pun caranya. Nah, berbagai macam tadi, terus saya bikinkan lagi X misalnya. New string, Budi, misalnya kayak gitu ya. String Y, Budi. Terus string Z. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika saya equals text dengan X gitu ya, dengan Y, dan satu lagi dengan Z. Nah, ini kita jalankan. Nah, maka memang yang akan sama adalah yang dua ini nih. Yang nama sama dengan teks, ini dia, false. Yang nama equals text, true. Ingat ya, true ya, equals. Terus yang nama equals X, X yang ini nih, sama-sama huruf kapital, true juga. Sisanya Budi, ini false. Budi seperti ini false. Kayak gitu. Nah, itu ya, paham ya. Bagaimana mekanisme kita mengcomparing string. Nah, bagaimana kalau seandainya model stringnya itu seperti ini. Budi, Budi, dan kita ingin melakukan perbandingan. Maka di sini ada namanya equals ignore case. Nah, kayak gitu. Jadi equal ignore case ini huruf kapitalnya itu di ignore, diabaikan. Kalau dia ada huruf B mau huruf kapital atau tidak, itu akan dinilai sama. Makanya nanti kalau kita menggunakan ignore case, hasil dari coding kita itu true semua, kecuali satu ini yang di atas tadi ini. Oke ya, gitu ya. Menggunakan string, kita menggunakan teknik dan metode equals atau equals ignore case. Nah, hindari penggunaan operator equals karena ini kebetulan saja, bisa saja kebetulan dia benar kayak gitu ya. Karena Anda mungkin belum belum terlalu ngeh kali tentang apa namanya objek gitu ya. Objek dan kelas. Jadi nanti kalau Anda sudah paham tentang objek dan kelas, Anda akan paham kenapa itu bisa tidak bekerja di equals, kenapa dia bisa bekerja kayak gitu ya. Nah, oke. Berikutnya kita cek slide lagi, comparing. Nah, ini comparing juga sudah ada ya. Sudah kita contohkan. Berikutnya ada konversi string ke integer atau sebaliknya kayak gitu ya. Sebuah string, misalnya string teks 2020 gitu ya, bisa kita konversi ke integer dengan catatan memang di dalam stringnya itu ada integernya kayak gitu, ada angkanya, barulah bisa dikonversi. Tapi kalau tidak ada string, maksud saya integernya atau angka di dalam string itu, ya nggak mungkin dong bisa dikonversi ke integer. Nah, ini contoh konversi ke integer. Kita contohkan ya codingnya. Oke, saya bikinkan konversi string.
Nah, misalnya saya punya string teks aja. Teks sama dengan 2020. Nah, saya akan konversi menjadi integer tahun. Bagaimana cara konversinya? Menggunakan kelas integer, nah, parseInt gitu ya. Stringnya apa? Teks. Nah, dengan begitu saya akan memiliki sebuah variabel namanya tahun. Nah, dan nilainya adalah 2020. Nah, seperti itu. Kalau kita print sebenarnya tidak terlalu nampak ya. Jadi buktinya bahwa angka 2020 tadi itu bisa dijadikan ke integer adalah dia bisa dilakukan operasi penjumlahan, operasi matematika. Nah, jadi ini kalau kita print jadinya 2021. Nah, berbeda kalau seandainya yang kalian print itu adalah teks. Teks sih sebenarnya bisa saja di print terus kita tambahkan satu kayak gitu ya. Hasilnya berbeda. Nah, ini kalian harus bedakan antara string dengan teks. Nah, ini ya. Kalau teks dia menjadi 2021. Kalau sorry, maksud saya adalah kalau integer dia akan bisa dijumlahkan menghasilkan 2021. Sedangkan kalau teks dia tidak dijumlahkan tapi digabungkan 2020 dan 1 gitu ya. Digabungkan seperti itu. Seolah-olah ini adalah ABC ditambah 1 kayak gitu ya. Maka ABC 1. Nah, itu dia teks. Nah, bagaimana kalau seandainya di dalam teks ini ada angka, ada huruf 2020A? Itu kan kalau di integer kan nggak mau ya. Nah, bagaimana caranya? Apa yang terjadi ketika ini dijalankan? Seperti ini ya. Nah, for input number format exception. Tidak muncul dia number format. Kayak gitu ya. Nah, di sini dia akan error. Makanya memang ketika kita melakukan string kita harus berhati-hati sebenarnya. Jangan sampai nanti angka yang dimasukkan itu adalah error kayak gitu ya. Yang bukan bukan apa namanya? Bukan integer terus kita konversi ke integer. Nah, oke. Ini cara kita mengkonversi. Nah, kita bisa juga melakukan konversi dalam bentuk float ya, double. Misalnya kayak gini. Eh, saya punya angka 3,14. Terus kita bikinkan, hapus dulu ya. Double P sama dengan, kita menggunakan double, first double. Nah, terus kita shortkan P dikali 7 kali 7 gitu ya. Nah, oke, bisa ya. Nah, seperti itu. Banyak sebenarnya yang bisa kita ini kan kita konversi kayak gitu ya. Jadi dari string ke angka gitu bisa kita konversi. Dengan catatan itu tadi ya, formatnya harus sesuai. Nah, proses konversi ini tentu akan kalian butuhkan ketika kalian mengambil input menggunakan tipe data yang berbeda. Contohnya, misalnya kayak gini, kalian harus cek dulu ketika kalian melakukan input menggunakan scanner. Scanner itu kan bisa saja inputnya dalam bentuk teks kayak gitu ya. Kalau seandainya kita suruh misal masukkan berapa panjang persegi panjang kayak gitu ya.
berapa lebar kayak gitu ya. Nah, itu bisa saja dimanipulasi oleh user untuk menginputkan teks. Misalnya contoh kayak gini nih. Kita bikinkan scanner input misalnya sama dengan new scanner system in gitu ya. Terus kita setkan input angka. Nah, seperti itu. Terus di sini saya bikinkan integer angka sama dengan input titik next. Nah, kayak gitu ya, next in tentu kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, saya akan setkan angka. Oke. Ini sebenarnya program simple. Input angka gitu ya, 90. Keluar 90 kayak gitu ya. Tapi ini kan akan semakin aneh kalau seandainya kita masukkan oke misalnya kayak gitu. Disuruh masukkan angka malah kita masukkan huruf gitu ya. Bisa saja kan seperti itu. Nah, ini akan mengakibatkan program kita error. Nah, paham ya? Ini akan mengakibatkan program kita error. Nah, kalau seandainya terjadi error seperti ini kan tentu akan membuat program kita itu nggak jalan gitu ya. Atau bisa saja ya berhenti seperti ini. Nah, oke. Proses untuk menggunakan scanner ini memang kebetulan dia punya metode untuk next in. Bagaimana dengan kayak buffer reader di dalam materi apa ya, materi input output. Kita kan belajar tentang itu ya, tentang buffer reader. Makanya memang kalau buffer reader yang dihasilkan hanya string saja. Bagaimana cara kita mengkonversi string menggunakan angka kayak gitu. Nah, cenderung menggunakan buffer reader kita akan aman melakukan input output, hanya saja input yang kita dapatkan semuanya dalam bentuk teks atau dalam bentuk string gitu ya. Nah, angka pun yang kita masukkan dia akan menghasilkan string. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa manfaatkan konversi string ke dalam integer menggunakan teknik tadi. Kalau scanner aman, dia sudah ada metode untuk string kayak gitu ya, untuk konversi string ke integer. Hanya saja mekanisme yang seperti ini dia tidak dideteksi inputannya itu sehingga akan menghasilkan error. Nah, makanya memang itu yang paling penting ya. Ketika Anda sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan sebuah data dari inputan, khususnya data itu yang diinputkan dalam bentuk string gitu ya. Kita bisa melakukan konversi angka tadi menjadi integer. Nah, oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, berikutnya materi searching dan replacing. Nah, ini materi terakhir kita untuk string. Nah, di dalam string kita bisa melakukan apa namanya, pencarian karakter. Kenapa? Karena memang di dalam string itu adalah string itu merupakan tipe data primitif char yang dalam bentuk array. Jadi charnya itu dalam bentuk array. Nah, ketika dia dalam bentuk array, kita bisa melakukan pencarian. Nah, ini contohnya. Kita punya string text selamat datang, misalnya seperti itu ya. Terus kita ambil charnya. Char text, char add gitu ya. 8. Maka ambil karakter ke-8. Karakter ke-8 adalah, nah ini char. Apakah nanti misalnya, ini karakter pertama nih S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu ya.
Nah, itu kalau kita perhatikan karakternya 8 gitu ya. Kalau charnya itu mulai dari 1 gitu ya. Sekarang karena dia array, char itu mulainya dari 0. Makanya kalau kita mulai dari 0, 8-nya itu sampai di D. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita melakukan searching. Misalnya kita melakukan searching, adakah huruf A di dalam teks itu gitu ya. Bisa saja kita menggunakan apa namanya? Perulangan gitu ya. Nah, bagaimana cara ceknya? Ya seperti ini, cara add tadi. Nah, oke, kita contohkan ya. Nah, searching PSVM string text sama dengan misalnya saya bikinkan hai programmer misalnya kayak gitu ya. Char C sama dengan teks, kita ambil char at 0 gitu ya. Nah, karena memang eh, char ini dimulai dari 0, maka yang akan diambil yang pertama kali itu adalah huruf H besar. Nah, kayak gitu ya. Char at 0. Nah, ketika kita membikinkan misalnya eh, for i gitu ya, text titik length, kita bisa gunakan seperti ini, text titik char at i ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Kalau i-nya 0 berarti h, i-nya 1. Nah, seperti ini ya, termasuk spasi gitu ya, kayak gitu. High programmer dan spasinya ini termasuk char gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu huruf A gitu, kita bisa melakukan pencarian sebenarnya. If saya bikinkan teks titik char i gitu ya, sama dengan itu kita bandingkannya menggunakan kutip 1 ya, jangan kutip 2, karena ini adalah char. Misalnya sama dengan A gitu ya, maka yang akan diprintkan itu adalah A. Nah, A-nya ada dua, A yang waktu di sini dan A waktu di sini. Gitu juga kalau seandainya, oke, seandainya M gitu ya, atau P gitu ya, maka dia akan print seperti itu. Nah, ini mekanisme kita melakukan searching. Terus bagaimana mekanisme kita melakukan replacing di dalam sebuah string gitu ya. Saya ingin replace misalnya string teks 2 sama dengan teks titik replace. Nah, ini misalnya saya ingin replace huruf A dengan huruf I gitu ya. Pakai ini aja deh, shoot sama teks 1 terus teks 2 kayak gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, ini ya, programmer gitu ya. Nah, ini di replace nya huruf A. Nah, seperti biasa ketika kita melakukan replace seperti ini, string yang dihasilkan adalah string dari sebuah metode.
Sehingga antara teks 2 dan teks 1 itu akan berbeda, kayak gitu ya. Nah, coba misalnya saya replace A dengan A gitu, sebenarnya enggak ada gunanya kan, kayak gitu ya. Hasilnya sama aja gitu ya, A dengan A gitu ya. Terus kita printkan teks sama dengan misalnya kayak gitu. Nah, nggak ada gunanya karena dia tidak tidak apa namanya, tidak mengganti eh, teks antara teks yang awal dengan teks yang baru gitu, tidak mengganti. Maka hasilnya menjadi true. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ganti menjadi nih, kayak gitu ya, kita replace. Nah, itu kan berbeda dia jadinya. Dia akan membuatkan sebuah string baru. Nah, oke. Sampai sini paham ya. Nah, ini tadi mekanisme dari string yang berbeda antara tipe data primitif. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan string seperti kayak tadi ada to lowercase, to uppercase, kayak gitu ya. Itu mengubah stringnya itu menjadi huruf kecil atau huruf besar. Oke, cukup sekian materi kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan materi kita berikutnya dan yang terakhir ya, yaitu tentang static method. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.